Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang saat ini kita diberi kesempatan untuk melakukan kuliah perdana mata kuliah rangkaian listrik 2 ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya saya jelaskan sedikit tentang mata kuliah rangkaian listrik 2 pada semester ini. Jadi rangkaian listrik 2 ini terdiri dari 3 SKS, di mana mata kuliah ini wajib bagi mahasiswa program studi teknik elektro. Ya, rangkaian listrik 2 sebenarnya adalah kelanjutan dari mata kuliah rangkaian listrik 1 yang kita sudah ikuti di semester sebelumnya ya. Karena itu saya tidak perlu bahas lagi mengenai definisi rangkaian listriknya. Kita langsung saja materi apa saja yang akan kita dapatkan pada mata kuliah rangkaian listrik 2 saat ini ya. Nah, jadi materi rangkaian listrik 2 untuk semester ini yang dilaksanakan di Stitek Bontang, yakni materi apa saja, yaitu pertama adalah materi rangkaian transien, jadi materi yang berhubungan dengan rangkaian transien. Kemudian materi yang kedua atau bab kedua yang akan kami ajarkan itu adalah respon fungsi step pada rangkaian RL dan RC. Kemudian yang ketiga adalah respons sinusoidal pada rangkaian RL dan RC. Dan yang keempat adalah penganalisaan rangkaian dengan persamaan diferensial orde 2 atau lebih tinggi. Jadi sebenarnya materi-materi rangkaian listrik itu banyak sebenarnya ya. Cuman yang saya pilihkan untuk semester ini adalah materi-materi ini, dan ini adalah materi kelanjutan dari rangkaian listrik 1 yang saya sudah ajarkan pada semester sebelumnya. Ya, oke. Langsung aja untuk materi yang pertama yang akan saya ajarkan itu adalah yang berhubungan dengan rangkaian transien. Ya, mungkin banyak mahasiswa yang pernah dengar istilah transien, atau bahkan juga ada juga yang belum pernah dengar istilah transien. Ya, jadi transien itu sebenarnya suatu keadaan di mana kita sudah pernah mengalaminya. Jadi pernah mengalaminya di kehidupan kita sehari-hari, kadang terjadi, cuma mungkin kita belum tahu, ya kan? Apa saja itu kadang-kadang yang berhubungan dengan transien? Ya, keadaan di mana tadinya sebuah sinyal listrik yang awalnya adalah dalam keadaan diam atau dalam keadaan nol ya, tegangan. Kemudian tiba-tiba melonjak naik ke atas, melonjak naik ya. Nah, itu yang disebut dengan transien, atau kita gambarkan dalam sebuah sinyal yang tiba-tiba naik ya, dari bawah tiba-tiba naik. Nah, kondisi ini banyak terjadi ya. Salah satu contoh adalah pada saat mati listrik atau mati lampu ya. Kalau misalkan PLN menyalakan listriknya ya, pada saat kondisi itu, pada saat kondisi semuanya mati, kemudian PLN menyalakan listriknya, maka kondisinya adalah di mana listriknya itu tiba-tiba dari kondisi nol kemudian berubah seketika ya, dengan beban yang sangat banyak ya, sehingga mengalami proses atau mengalami kondisi transien ya. Begitupun kalau kita nyalakan motor listrik atau motor kendaraan yang kita gunakan, biasanya kita starter ya, apa yang terjadi? Dari kondisi yang nol ya, tidak nyala sama sekali, kemudian menyala, diperlukan lonjakan yang sangat tinggi ya, jadi tegangan yang sangat tinggi untuk menyalakan mesin ya. Setelah menyala mesin baru kondisinya jadi stabil ya, kayak gitu.
Atau kondisi lain bisa misalkan dalam kondisi mobil ya, mobil atau lampu. Dulu ada disebut dengan lampu neon atau lampu pijar ya. Kalau lampu neon biasanya itu ada starternya ya, ada pemicunya gitu ya. Ya, itu sebenarnya hanya untuk berfungsi hanya untuk agar kondisi awal, kondisi nol, kemudian terjadi lonjakan listrik yang sangat tinggi sehingga bisa menyalakan lampu ya, kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan kondisi transient ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat pembahasannya, bahwa pembahasan rangkaian listrik, arus ataupun tegangan yang dibahas pada keadaan rangkaian transient ini adalah pada kondisi di mana nantinya ya tegangan atau tegangan atau arus yang kita dapatkan ya dari sebuah rangkaian yang stabil atau sudah menyala, itu awalnya adalah sebuah keadaan yang mengalami proses transisi atau transient gitu ya. Ya. Nah, tetapi yang kondisi itu memang waktunya itu sangat singkat sekali ya, tidak lama ya. Jadi kita nyalakan lampu ya, dan tadinya itu dalam keadaan mati, kemudian kita nyalakan ya, ada loncatan listrik, itu prosesnya singkat sekali ya, hanya per sekian detik saja. Nah, nanti lampunya sudah stabil, baru menyalanya sudah dalam keadaan steady state namanya ya, gitu ya. Jadi banyak materi atau banyak contoh-contoh kasus yang bisa kita lihat dari sebuah rangkaian transient kayak gini ya. Nah, itu yang akan kita hitung nanti, berapa besarnya tegangan dan berapa besarnya arus yang terjadi pada saat kondisi tersebut ya. Oke. Jadi istilah transient itu sendiri adalah biasa kalau kita di Indonesia kan itu adalah istilah transisi. Jadi ya, transisi. Jadi dalam keadaan yang tadinya belum ada, kemudian mengalami proses transisi, dan setelah itu mengalami proses steady state atau keadaan stabil atau keadaan mantap ya. Ya. Jadi apabila transisi ini berakhir, maka dikatakanlah arus maupun tegangan pada rangkaian tersebut telah mencapai keadaan steady state atau keadaan mantap ya, atau keadaan stabil gitu ya. Ya. Nah, adapun yang dibahas pada materi kuliah kali ini adalah mencakup rangkaian-rangkaian yang linear yang memiliki persamaan diferensial orde 1 dan 2 dengan konstanta sembarang ya. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan sebelum kita bisa menganalisis sebuah rangkaian transient? Yang perlu kita ketahui adalah bahwa ada 3 daerah waktu ya yang terjadi dalam sebuah rangkaian ya, yaitu pertama adalah sesaat sebelum dilakukan perubahan. Jadi yang tadinya sebuah rangkaian itu saklarnya terbuka sehingga kondisinya dalam keadaan belum ada arus yang masuk ke dalam rangkaian ya. Nah, ini yang disebut dengan posisi saklar yang mengalami keadaan sesaat sebelum terjadi perubahan. Nah, perubahannya adalah pada saat saklarnya sudah terhubung ya, yang dilambangkan dengan simbol T0 min. Ya, T0 min itu menandakan adalah simbol bahwa
rangkaiannya tersebut adalah masih dalam keadaan belum terhubung atau masih dalam kondisi awal saat sebelum perubahan. Nah, nanti pada saat misalkan saklarnya itu sudah kita nyalakan ya, pada saat dinyalakan, maka ini yang kita simbolkan dengan T0 ya, saat terjadi perubahan yang dilambangkan saat T0. Nah, dan itu memang waktunya per sekian detik, sangat cepat sekali ya begitu. Kemudian kondisi yang ketiga adalah sesaat setelah terjadi. Jadi sesaat setelah terjadi, kalau misalkan kita andaikan tadi ada di sebuah saklar, posisi saklar, maka posisi saklarnya itu yang tadinya terbuka, kemudian kita hubungkan, berarti posisi di mana rangkaian itu terjadi perubahan ya, yang dilambangkan dengan kondisi T0 plus ya, T0 plus. Jadi ada T0 min sebelum perubahan, ada T0 saat terjadi perubahan, dan T0 plus sesaat setelah terjadi perubahan. Perubahannya ini sebenarnya adalah perubahan posisi saklar ya, yang tadinya masih off, kemudian kita nyalakan, kemudian yang ketiga adalah posisi saklar on ya, sudah terhubung. Ada 3 kondisi inilah yang kita analisis dalam sebuah rangkaian transien ya. Jadi kendaan awal sangat diperlukan agar konstanta sembarang yang muncul dalam penyelesaian dari persamaan diferensial itu dapat dihitung. Jadi kita harus bisa menentukan nanti keadaan awal atau kondisi awal dari sebuah rangkaian ya. Nah, sebagaimana diketahui bahwa penyelesaian umum suatu persamaan diferensial orde suatu akan berisikan satu konstanta ya, satu konstanta sembarang, dan untuk persamaan diferensial orde 2 akan berisikan 2 buah konstanta. Nah, gitu. Jadi kalau ada sebuah persamaan orde 1, maka dia hanya memiliki konstanta 1 ya. Tapi kalau misalkan dia adalah sebuah persamaan diferensial orde 2, maka pasti dia mengandung 2 konstanta sembarang ya. Sedangkan untuk orde n persamaan diferensial, maka pasti memiliki n buah konstanta sembarang. Jadi tergantung dari berapa banyak atau persamaannya itu adalah persamaan diferensial orde berapa gitu ya. Nah, gini. Kalau kita mau menyelesaikan sebuah rangkaian listrik ya, maka perlu kita ketahui komponen-komponen yang ada dalam sebuah rangkaian tersebut. Nah, untuk rangkaian transien yang akan kita analisis, itu kita mulai dari rangkaian-rangkaian yang pasif ya. Rangkaian komponen pasifnya ya. Komponen pasifnya sini adalah komponen R, L, dan C. Nah, kalau kita lihat simbolnya, kondisi atau bentuk dari sebuah arus yang dilewati atau melewati resistansi itu disimbolkan dengan IR. Jadi kita beri buat kesepakatan bahwa simbol untuk arus yang melalui resistansi atau melalui R itu kita simbolkan dengan IR. Nah, IR yang tadi ini ada 3 kondisi, ada sesaat sebelum terjadi perubahan atau IR 0 min, ada IR 0, dan ada IR 0 plus saat setelah terjadi. Nah, dan nilai-nilai ini biasanya tidak sama ya. Oke, kemudian komponen L dalam rangkaian itu ya, kita simbolkan dengan IL jika arus itu mengalir melalui induktansi ya. Induktansinya kita simbolkan dengan arus yang melalui induktansi, kita simbolkan dengan IL. Kalau dia sebelum terjadi perubahan ya IL non min. Kalau saat terjadi
perubahan itu adalah IL0, dan setelah terjadi perubahan adalah IL0 plus, dan biasanya nilainya adalah sama ya. Nah, kemudian komponen pasif berikutnya adalah komponen C, kapasitansi ya. Nah, nilainya itu tergantung dari nilai muatan awalnya ya, atau Q0-nya ya. Oke. Nah, adapun sifat dari ketiga komponen tersebut secara ringkas dapat diperlihatkan sebagai berikut ya. Jadi bisa kita lihat di sini kondisi awalnya ya, komponen R, L, C ya, RLC. Kalau misalkan terjadi perubahan T0 plus, maka resistansinya tetap ya, kecuali induktansi ya, itu menjadi sebuah rangkaian terbuka. Jadi seakan-akan dia tidak terhubung ya. Kalau dia ada rangkaian mengandung kapasitansi, maka kondisi T0 plusnya berubah menjadi sebuah rangkaian tertutup ya. Nah, tetapi kalau misalkan kondisinya adalah T-nya tak terhingga ya, tak terhingga ya, jadi kondisinya kalau dia adalah resistansi tetap, induktansi itu dianggap sebagai sebuah rangkaian tertutup, kemudian kalau kapasitansi dianggap sebagai rangkaian terbuka ya. Nah, kondisi awal dari suatu turunan pertama dari sebuah rangkaian RL. Coba kita mulai dari sebuah rangkaian listrik yang mengandung komponen resistansi dan induktansi. Jadi rangkaian RL ya. Nah, di sini dalam rangkaian ini kita dapatkan sebuah rangkaian satu loop, terdapat sumber arus, kemudian ada saklar ya, yang bisa dibuka tutup, kemudian ada resistansi, ada induktansi ya, dimana nilai arus pada induktansi 0 min itu sama dengan 0. Jadi pada keadaan sebelum terjadi perubahan ya, itu dianggap arusnya tidak ada ya, sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan sebuah persamaan rangkaian RLC, maka perlu kita ketahui bentuk dari persamaan tegangannya ya. Nah, kalau misalkan dia rangkaian itu mengandung induktansi, maka penulisan persamaannya adalah L dI per dt ya. Sedangkan kalau resistansi tetap ya, jadi tetap bentuknya jadi R kali I. Nah, kalau kita kalikan, itu hasilnya adalah mengandung sebuah tegangan ya, nilai tegangan. Nah, dan nilai tegangan pada induktansi dan nilai tegangan pada resistansi itu sama dengan nilai tegangan total dalam sebuah rangkaian. Kalau dia kondisinya masih kondisi awal, maka dituliskan dalam bentuk simbol V0 ya, V0. Nah, di sini kalau misalkan kita mau mengetahui nilai kondisi diferensial dI per dt-nya, maka tinggal kita pindahkan simbol induktansinya L-nya ya, ke sebelah, sehingga menghasilkan sebuah persamaan 1/L kali V0 kurang I kali R. Nah, gitu ya. Nah, jika arus yang mengalirnya itu adalah 0, maka I-nya ya, I-nya akan ya, ini kalau kondisinya adalah 0, I-nya sama dengan 0, maka akan kita dapatkan berarti R-nya kali 0 sama dengan 0, V0 dikurang 0 adalah V0, maka kita dapatkan dI per dt-nya adalah V0 per L gitu ya. Dan ini yang kita dapatkan ya, ini yang kita dapatkan sama dengan
kondisi persamaan yang ada di bawah ya. Oke. Nah, perubahan arus ya yang berhubungan dengan kondisi rangkaian yang mengandung R dan L ya, itu digambarkan digambarkan dalam grafik ini. Kita lihat ini kondisinya awalannya adalah dari titik 0 ya, kondisi nilai tegangnya atau arusnya sama dengan 0, kemudian naik, tiba-tiba naik ya, dan akan mencapai nilai stabil gitu ya. Ya, yang tadinya kurvanya rangkaiannya itu melonjak gitu ya. Oke. Nah, ada pun langkah-langkah untuk kondisi awal dari suatu turunan pada rangkaian ya. Maka untuk menyelesaikan persamaan rangkaian listriknya, yang perlu kita ketahui adalah cara gantikan semua induktor dengan rangkaian terbuka atau sumber arus yang memiliki arus sebesar arus yang mengalir pada saat T0+. Kemudian gantikan semua kapasitor dengan hubung singkat. Kemudian resistor tahanan dibiarkan tetap tanpa ada perubahan ya. Nah, coba kita lihat contoh soal pada rangkaian ini ya. Jadi kalau kita lihat dalam rangkaian ini ada sumber arus tegangan 10 volt, kemudian ada saklar ya, ada resistansi 100 ohm ya, dan ada induktansi 1 Henry. Nah, di sini diandaikan kondisi awalnya adalah T-nya sama dengan 0 ya. T-nya sama dengan 0. Jadi terbuka saklarnya ya. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan berapa besarnya arus pada saat setelah saklarnya ditutup atau I0+ ya, I0+. Kemudian berapakah DI per DT 0 plusnya dan berapa D kuadrat I per DT kuadrat 0 plus ya, bila saklar ditutup pada saat T sama dengan 0 ya. Nah, sebelum kita menyelesaikannya, sekali lagi ya, kita perhatikan sifat-sifat rangkaian yang tadi ya. Pada saat kondisi awal ya, maka induktansi dianggap ya, nilai I0 plusnya itu sama dengan 0 karena induktansinya dianggap atau terdapat perubahan ya, dianggap rangkaiannya itu terbuka ya. Nah, ini adalah rangkaian persamaan dalam rangkaian tersebut ya, persamaan tegangan pada rangkaian tersebut. Karena hanya mengandung induktansi dan resistansi, maka kita hanya menuliskan persamaannya dalam bentuk L kali DI per DT tambah R kali I sama dengan V. Nah, kalau kita hubungkan dalam rangkaian tersebut di mana kondisi yang kita cari adalah 0 plus pada saat saklar ditutup ya, maka nah, kita perhatikan sekali lagi kondisi awal tadi. Di situ dituliskan bahwa I0 plusnya sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Sehingga kalau misalkan kita masukkan ke dalam persamaan ini, di sini jelas sekali ya, I0 plus itu hanya dimiliki oleh pengalih dari resistansi ya, sedangkan ini adalah DI per DT ya. Jadi tetap aja ya, yang diketahui cuma I0 plus itu sama dengan 0. Berarti kalau misalkan kita masukkan sama dengan 0, maka ini sama dengan 0 akan hilang ya, maka
berubah menjadi DI per DT 0 plus sama dengan V. Nah, kalau misalkan yang dicari atau ditanyakan adalah DI per DT 0 plus maka kita dapatkan adalah V per L, gitu ya. Kalau misalkan nilai V nya ada diketahui, kita tinggal masukkan aja ya. V nya adalah 10 dan L nya adalah 1, jadi kita dapatnya adalah 10 per 1 ya, itu sama dengan 10 sama dengan 10. Ya. Oke. Jadi ini yang sudah kita dapatkan adalah DI per DT 0 plus adalah 10 ampere per detik. Nah, ya. Kita juga sudah dapatkan tadi sudah diketahui juga I 0 plus ya. Nah, sekarang tinggal mencari nilai D kuadrat I per DT kuadrat ya, 0 plus. Tinggal kita masukkan saja kondisi tadi sebelumnya adalah DI per DT 0 plus nya adalah 10 ya. Ya, untuk mendapatkan kondisi ini sebelumnya ini kita diferensialkan satu kali dulu. Jadi kondisi tadi, kondisi yang tadi ini, kondisi awal ya, kondisi awal tadi ini kita diferensialkan dulu ya. Kita diferensialkan, maka kita akan dapatkan LDI D kuadrat DT kuadrat tambah R DI per DT sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Maka kalau kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi, maka kita dapatkan DI per DT 0 plus nya adalah 10 I0 ya, kemudian L DI kuadrat per DT kuadrat 0 plus nya itu belum kita dapatkan, tinggal kita masukkan nilai-nilainya ya. L nya adalah L nya tadi adalah 1 ya. Kemudian kita masukkan ke sini, maka kita akan dapatkan D kuadrat I per DT kuadrat 0 plus sama dengan 10 kali R nya adalah 100, berarti dapat 1000 ampere ya. Nah, 1000 ampere ini kalau misalkan persamaan ini sama dengan 0, maka kalau misalkan kita pindahkan, ke sebelah kanan melewati sama dengan, maka kita akan dapatkan nilai D kuadrat I DT kuadrat sama dengan min 1000 ampere per detik. Nah, gitu ya. Oke. Saya kira gitu dulu ya pertemuan perdana kita untuk rangkaian listrik 2 ini ya. Nanti pembahasan ini juga akan kita bahas di perkuliahan online. Yang ada bertanya, kalau ada yang masih kurang bisa ditanyakan nanti pada saat perkuliahan online ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dan salah ucap. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.